Bapa kami yang ada di surga, sukacita kembali kami mau membaca Alkitab di siang hari ini. Selalu terangi hati dan jiwa kami dengan roh-Mu yang suci ya Bapa, untuk kami mengerti memahami semua hikmat daripada firman-Mu untuk kami renungkan. Dan biarlah kami selalu menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore hari ini terambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 hingga dengan 1 Samuel 4 ayat 1a dengan perikop Samuel terpanggil yang berbunyi demikian. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Ya Bapa. lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, Ya Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Ya Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya. Ya Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil kau, katakanlah, berbicaralah Tuhan. Sebab hamba ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab. Berbicaralah. Sebab hamba ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel. Sehingga setiap orang yang memenanginya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah difirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah diberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya. Samuel anakku, Jawab Samuel, Ya Bapa. kata Eli. apakah yang disampaikan kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata kamu kepadaku dari apa yang disampaikan kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah kita berbuatnya apa yang dimenangnya. dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satu pun dari firman-Nya yang dilakukannya. Maka tahulah seluruh Israel dan Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di sini. Sebab dia menyatakan diri di sini kepada Samuel dengan kebenaran firman. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang menjelang sore ini. Berbahagialah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita semua adalah anak-anak terang di dunia ini. Biarkanlah kita menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan untuk menyatakan Tuhan kepada semua orang, menyatakan kasih-Nya kepada semua orang, menyatakan bahwa Dia adalah pencipta kita yang begitu kasih-Nya kepada kita, sehingga setiap kita akan diberi keselamatan, pengampunan, serta hidup yang kekal.
bersama Sang Raja yang akan segera turun ke dalam dunia ini menjadi hakim yang adil dan memerintah atas kita semuanya selama-lamanya. Kerajaannya kekal dan tidak akan pernah runtuh dan berubah. Dia adalah Sang Raja semesta yang akan selalu bertata di hati dan jiwa kita serta hidup kita di dalam kerajaan baru, Yerusalem baru yang turun dari surga. Terima kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kuatkan kami terus selamanya, dan biarlah kami terus memuji memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau secara pribadi. Dalam hati dan jiwa kami tertera nama-Mu yang kudus, yaitu Bapa pencipta langit dan bumi dan seluruh alam semesta yang Kau jadikan ini. Biarlah firman-Mu terus menguatkan kami di dalam Kristus Yesus, dan Roh Kudus-Mu akan selalu menerangi kami dengan kasih-Mu, mengingatkan jika kami bersalah, dan kami memohon ampun dan juga pertobatan setiap waktu. Layakkan kami Tuhan di hadapan-Mu untuk tetap percaya selama-lamanya, memikul salib di dunia ini, dan tetap menjadi anak-anak-Mu sampai selamanya. Amin. Demikian pembacaan Alkitab kita. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati semuanya.